Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Chandra Nathanael. Kita masih bahas kopi. Dalam kesempatan ini kita akan bahas 4 grinder sekaligus. Semoga video ini menambah referensi teman-teman, grinder mana saja yang kalian butuhkan, atau untuk menambah pengetahuan saja, grinder yang harganya 10 juta seperti apa, harga 9 juta seperti apa, 8 juta, bahkan harga hanya sekedar 3 jutaan. Di video ini kita akan ulas 2 hal, seperti apa bubuk yang halus atau yang kasar. Dari 4 grinder kita akan demokan semuanya bersama-sama. Untuk para membership, hak eksklusif, saya akan sajikan hasil brewing tampilan espressonya seperti apa. Jadi, tonton sampai selesai di bagian akhir. Kita menggunakan beans yang sama, jadi saya menggunakan Robusta. Lalu kita coba dengan grinder yang biasa saya gunakan, harga sekitar 10 jutaan, Verativero FGM 64W. Lalu kita semuanya sajikan fine-nya terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa melihat hasil fine seperti apa. Grinder ini sudah ada beans, 3 ini yang belum saya masukkan, masing-masing kita buat single dose saja, yang mana beratnya adalah 18 gram atau 20 gram. Masing-masing grinder sudah saya siapkan beans Robusta 5 gram hanya untuk melihat tekstur halus terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari Verativero FGM 64W. Halusnya seperti apa? Ini bisa dikatakan more or less adalah kalibrasi yang saya pakai untuk saya konsum sehari-hari. Jadi kita pakai 5 gram terlebih dahulu saja. Kita keluarkan. Secara speed, bisa dengar hanya 3 detik semuanya selesai untuk 5 gram. Kita tuang terlebih dahulu di sebelah sini, di sebelah ujung untuk membedakan 5 gramnya. Sekarang kita coba grinder JX800. By the way, ini barang yang sama, tetapi ada beberapa supplier yang order menamakan seperti Makinos L20. Kalau saya terbiasa menggunakan aslinya Jeshing atau sebutan singkatnya JX800. Kita coba aja langsung. Dari sini bisa kita perhatikan untuk 5 gram. Menghabiskan seluruh beans yang beratnya 5 gram. Masih terdengar bunyi beans belum semuanya. Kira-kira 30 detik. Anggap saja ini sudah selesai semua. Kita stop. 30 detik. Jadi kita bisa menambah salah satu referensi lagi bahwa secara durasi cukup lebih lama daripada grinder yang Verativero FGM 64W. Saya mau memperlihatkan hasil dari bubuknya. Dari 2 hasil percobaan, kita sudah bisa membedakan hasilnya terlihat cukup jelas bahwa ada istilah bahasa Inggrisnya clumping. Kita barista biasa menggunakan kata clumping yang sebetulnya bahasa Indonesia agak menggumpal. Nah, kalau kita perhatikan ada gumpalan-gumpalan yang lebih terlihat lebih banyak hasil dari JX800 dibandingkan dari Verativero FGM 64W. Nah, sekarang kita lanjut ke percobaan berikutnya, grinder Rito tipe C3. Lanjut ya. Taruh di sini. Kita tuang dulu ya. Baik. Kita pencet aja langsung.
Cukup cepat ya. Mungkin kurang dari 3 detik sudah selesai semua. Jadi memang ini C3 cukup powerful tenaganya. Lebih kecil daripada JX 800, tetapi powernya memang luar biasa. Sesuai dengan YouTube video sebelumnya yang saya tampilkan bahwa Rito C3 ini nggak main-main. Kecil-kecil cabai rawit, makanya saya bilang sombong. Buat saya, clampingnya sedikit sekali. Ada, tapi sangat kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan Verrativero, memang Verrativero masih lebih unggul. Untuk saya C3 bagus. Ya, ada sedikit gumpelan di sebelah sini, tapi yang lainnya overall nice. Tingkat halusnya semua nice. Sekarang kita coba seberapa lama durasi untuk 5 gram Rito G9. Ini 5 gram ya beansnya. Saya sudah ukur dan kalibrasinya adalah kalibrasi yang biasa saya pakai. Bahkan saya haluskan sedikit ya, lebih ekstrim lagi. Dan kita mulai. Lebih kurang 5 detik untuk 5 gram hasil dari grindingnya. Nice. Dan kalau kita lihat, memang ternyata ada lebih banyak clamping. Tapi we'll see, kita lihat ya. Kita taruh di sini. Menurut saya malah clampingnya lebih banyak daripada C3. C3 malah lebih sedikit. Dan ini gumpal-gumpal yang di sini lebih ada ya. Tapi nggak mengganggu sih. Nggak separah JX 800. Nah, ini saya perlihatkan untuk teman-teman semua. Silakan kalian menilai sendiri mana yang kelihatannya clamping lebih banyak. Ini adalah Verrativero FGM 64W, lalu ini JX 800 atau Makinos L20, lalu ini yang Rito C3, dan ini Rito G9. Nah, saya memang tidak ukur secara berapa mikron, tapi ini semua settingan saya brew dengan kondisi untuk pembuatan espresso. Nah, selanjutnya kita akan coba lagi menghaluskan biji kopi dengan settingan coarse. Jadi saya tampung terlebih dahulu ya hasil dari ini supaya kita masih bisa pakai. Jadi kalau teman-teman mau kalibrasi seperti apa yang saya lakukan, jadi ditampung saja dan ini bisa digunakan untuk true brew. Sekarang kita perkasar. Kalau perkasar ini tidak ada kendala ya, jadi di sini saya bikinnya agak kasar sekali. Ini hasil dari coarse atau yang agak lebih kasar untuk biasa saya ngebrew V60. Coarse-nya untuk biasa bikin V60 mungkin ini sekitar 800 atau 900 mikron. Tingkat kehalusannya atau tingkat kekasarannya bagaimana teman-teman semua mengatakannya. Untuk yang kasar saya tidak timbang, jadi saya sedikit saja hanya untuk memperlihatkan bagaimana tingkat kasarnya. Semua sedikit kira-kira ya, mungkin sekitar 3 gram atau kebanyakan ini. Tujuannya supaya tidak memenuhi wadahnya. Sekarang kita lihat coarse-nya dari JX 800. Kita kasarkan terlebih dahulu ya. Jadi tidak perlu mesin menyala. Saya langsung putar ke sekitar 25 saja. Dari semua, ini grinder yang paling lama untuk menghaluskan atau mengasarkan bubuk kopi atau menggiling tepatnya. Karena rata-rata lebih dari 30 detik, mau beansnya sedikit atau beansnya banyak, butuh waktu lebih dari setengah menit. Nah, dari sini teman-teman bisa mengukur speed pengerjaan bila menggunakan grinder dengan harga yang cukup ekonomis. Sudah 30 detikan. Dan saya percaya sudah hampir semuanya. Mari kita cek.
Tetap ya, mau dia coarse atau fine, halus atau lebih kasar, gumpelannya lebih terlihat ya dari bagian yang tekstur-teksturnya ini lebih menggumpal yang saya sentuh sekarang. Ini juga menggumpal. Hasil gumpalan memang lebih banyak untuk JX 800. Sekarang kita lanjut ke Rito C3. Kita buka terlebih dahulu. Mulai, kita nyalakan ya. Cukup cepat ya secara speed. Wow. Mari kita lihat hasilnya. Memang ini bentuk kasar adalah tidak objektif karena tergantung dari settingan masing-masing dan juga pada saat pemasangan burnya itu sendiri di grinder. Walaupun kita menggunakan grinder yang sama, tetapi kemungkinan besar angka jarum-jarum indikator yang tertera juga bisa berbeda hasilnya. Dari sini kita bisa lihat bentuk kasarnya seperti apa. Ada clamping sedikit sekali, gumpelan-gumpelan itu terjadi, tapi benar-benar kecil. Nggak banyak ya, ada satu sedikit di sini, totally bagus. Lanjut, kasarnya Rito G9. Kita lihat ya speednya juga seberapa lama. Tiga detik kurang. Memang binsnya saya tidak timbang ya. Hanya memang secara speed ini cukup cepat. Ada clamping lebih besar daripada yang Rito C3 ternyata. Green size coarse Rito. Secara gumpelan ada. Dan kalau kita sejajarkan seperti ini sekarang, ternyata bisa disimpulkan sedikit mana clamping yang lebih banyak. Untuk secara kasat mata, yang juara adalah Ferrati-Vero FGM 4W. Hampir tidak ada gumpalan atau clamping. Semoga dari perbandingan 4 grinder yang ada di tempat saya ini, sebetulnya masih ada satu lagi, tetapi karena grindernya sudah terbeli, jadi saya tidak mau nyalakan dan saya tidak mau pakai, sudah dibersihkan total, sudah di clean up. Ferrati-Vero FGM 4W, JX 800 atau Makinos L20, Rito C3, dan Rito G9. Pembuatan video ini tidak dibiayai oleh pihak manapun, tidak ada sponsor, ini atas dasar inisiatif saya sendiri untuk membandingkan dan saya juga menambah referensi. Baru pertama kali saya membandingkan empat-empatnya sekaligus seperti ini. Secara waktu bisa dinilai yang mana yang lebih cepat, secara tingkat efisiensi, kehalusan, gumpalan juga. Semoga teman-teman bisa menilai juga. Khusus video membership, sekarang kita akan lanjut untuk membahas bagaimana hasil dari bubuk kopi yang pasti secara fine. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Nathanael. See you on next video.